Para prajurit menertawakan kakek-kakek ini, bahkan komandan pun sangat meragukannya. Kini komandan menyuruh untuk menunjukkan keahlian menembaknya. Sang kakek mengambil senapan itu dan membidik ke target yang tidak terlalu jauh. Para prajurit di sebelahnya menunggu untuk menertawakannya lagi. Dia melepaskan tembakannya, tetapi pelurunya mengenai batang pohon dan membuat para prajurit menertawakannya. Dia sudah lama tidak memegang senjata dan dia meminta untuk mencobanya lagi, tetapi si komandan mengatakan bahwa musuh tidak akan memberikannya kesempatan yang kedua kali. Komandan menyuruh kakek-kakek ini untuk pergi bergabung ke bagian logistik, tetapi sang kakek bersikeras ingin pergi ke garis depan untuk membunuh musuh. Kapten membawa beberapa orang untuk bersiaga di parit dan menyuruh kakek itu untuk kembali. Ketika mereka tiba di parit, mereka melihat beberapa tentara musuh sedang menyiapkan ranjau. Mereka juga melihat kakek itu yang sudah berada di rumput untuk mendekati musuh. Sang kakek mulai bersiap dengan senapannya dan menembak salah satu dari mereka. Hal itu membuat sang komandan terkejut. Tidak hanya itu, dia juga mengincar ranjau musuh dan berhasil meledakkannya. Kakek tua ini bersiap dengan senapannya dan menembak salah satu dari tentara musuh. Hal ini membuat sang komandan terkaget-kaget. Tidak hanya itu, dia juga menembak ranjau musuh. Setelahnya para prajurit mencari keberadaan kakek itu, tetapi mereka tidak melihatnya. Tiba-tiba sang kakek sudah berada di belakang mereka dan sejak saat itu para prajurit terkesan kepadanya. Tetapi sang komandan mengambil senapannya karena menganggap tindakan sang kakek itu melanggar, sehingga komandan memindahkannya ke bagian medis karena sang kakek juga punya keahlian sebagai dokter. Malam harinya, 3 tentara Jerman menyelinap dan menangkap seorang prajurit yang sedang tertidur. Mereka membawanya dan berniat ingin menginterogasinya. Seorang prajurit yang mengetahui itu bergegas ingin menolongnya, tetapi dia terkena tembakan dan sang kakek yang mendengar itu segera memeriksanya. Dia mengambil senapan sang prajurit itu dan tanpa ragu menembak mereka satu persatu. Tetapi tembakan yang ketiga dia sengaja mengenai kaki tentara itu untuk diinterogasi. Pada akhirnya sang prajurit bercerita bahwa kakek itulah yang telah menolongnya dan menembak para tentara musuh. Tentara musuh akan diinterogasi dan sang komandan memerintahkan untuk mencari seorang penerjemah. Tetapi sang kakek mengatakan bahwa dia bisa mengerti bahasa Jerman. Sekali lagi sang kakek membuat semua orang yang berada di ruangan itu terkejut dengan semua keahlian yang dia punya. Dengan tenang dia mulai menginterogasi tentara musuh dan tidak perlu melakukan kekerasan. Tawanan itu memberikan penjelasan tentang penyebaran. Hal itu membuat sang komandan mulai mengaguminya, sehingga sang kakek diberi tugas baru untuk melatih para prajurit sebagai pasukan penembak jitu. Setelah mempelajari teorinya, mereka kemudian dilatih menembak target yang diletakkan tidak jauh dari tempat mereka berada. Hingga saat pertempuran terjadi, pasukan penembak jitu sudah bersiap di posisinya. Pasukan Jerman menyerang dengan senjata hebat yang membuat para prajurit diharap untuk berlindung. Namun pasukan penembak jitu menghabisi para tentara musuh. Mereka juga menembak para tentara musuh yang menggunakan senapan mesin, sehingga para prajurit dengan mudah menyerang pasukan musuh hingga akhirnya berhasil memenangkan pertempuran itu. Kini sang kakek menjadi mimpi buruk bagi pasukan Jerman dan mereka mengirim seorang sniper untuk memburunya. Sniper Jerman menggunakan tali untuk menarik reflektor lampu bekas. Mereka mencoba memancing dan mencari keberadaan sniper Soviet yang sedang bersembunyi. Tetapi hal itu diketahui oleh sang kakek yang kemudian anak buahnya menggunakan tali untuk menarik pelatuk senapan. Sniper Jerman yang terpancing diketahui posisinya dan sang kakek langsung menembaknya. Segera setelah itu sniper Soviet mengangkat helmnya sebagai pengalihan. Sniper Jerman tanpa ragu langsung menembaknya. Disusul sniper Soviet melepaskan tembakan. Pimpinan sniper Jerman yang sedang memantau terkejut melihat kedua anak buahnya sudah terbunuh, tetapi dia tidak melihat keberadaan para sniper Soviet. Prajurit ini hampir saja terbunuh karena menganggap misinya sudah selesai. Beruntung sang kakek memperingatinya untuk tetap waspada dan mundur sambil merayap. Sniper Jerman yang masih penasaran mencoba untuk pindah posisi sampai akhirnya dia melihat para sniper Soviet dan sang kakek yang menjadi misi utamanya. Ketika dia akan menembaknya, tiba-tiba ada seekor serigala di sampingnya. Dia mencoba untuk menakut-nakutinya serigala itu hingga akhirnya serigala itu pun kabur. Bersamaan juga dia sudah kehilangan target. Para prajurit ini masih tertidur.
Tetapi sang kakek merasa ada sesuatu yang tidak beres. Dia membangunkan salah satu prajurit dan menyuruh untuk memeriksa keluar rumah. Ketika prajurit ini membuka pintu, tiba-tiba dia langsung dihajar oleh tentara musuh yang ternyata para tentara Jerman. Sang komandan yang berada di loteng menembak tentara musuh sebelum akhirnya dia melompat keluar. Tetapi ketika dia melarikan diri, tiba-tiba dia ditembak oleh seorang pengkhianat. Kemudian seorang komandan memerintahkan 2 orang tentara Soviet untuk menunjukkan siapa sniper Soviet yang terkenal itu. Si pengkhianat memberitahu bahwa kakek itulah orang dan hal itu membuat mereka tertawa. Kemudian sang komandan menyuruh kedua pengkhianat itu untuk menunjukkan kesetiaannya dengan menembak kedua rekan mereka sendiri. Tiba-tiba senjatanya itu rusak yang ternyata si komandan sedang mempermainkan mereka. Setelah diberi senapan, dengan terpaksa mereka melepaskan tembakan kepada teman-temannya. Seorang prajurit mengejar sang perwira yang membawa tawanan wanita ke sebuah gubuk. Prajurit yang telah berkhianat ini mengaku bahwa wanita itu adalah pacarnya, tetapi si perwira tidak peduli dan bahkan dia mengancam akan menembak pengkhianat itu. Tiba-tiba pengkhianat menyerang si perwira dan merebut senjatanya. Dia menembak perwira itu dan disusul dia juga menembak seorang tentara musuh. Tidak lama wanita itu keluar dan prajurit ini berjanji bahwa dia tidak akan menjadi pengkhianat lagi. Untuk menebus semua kesalahannya, dia menyerang tentara musuh seorang diri, tetapi pelurunya tiba-tiba habis dan dia melihat senjata musuh tidak jauh dari tempatnya. Dia mendapat ide dengan mengambil sebuah kentang dan melemparnya ke tentara musuh. Tentara musuh mengira itu granat dan di saat itulah dia bergegas untuk mengambil senjatanya, tetapi seorang tentara dengan cepat menembaknya. Setelahnya komandan musuh menghampiri prajurit itu. Dia sudah menduga prajurit itu akan berkhianat dan dia memperingati para pengkhianat yang berada di sampingnya. Tiba-tiba sang komandan tertembak yang ternyata sang kakek bersama prajurit lainnya berhasil membebaskan diri. Seorang prajurit tiba-tiba tertembak oleh sniper Jerman yang berada di sebuah menara. Semua prajurit segera bersembunyi, termasuk sang kakek yang menjadi target dari misi utamanya. Sang kakek berniat mendekati menara, sementara para prajurit Soviet mencoba mengalihkan perhatian sniper Jerman. Hingga akhirnya sang kakek berhasil memasuki menara. Dia kemudian menaiki tangga untuk mendekati keberadaan sniper itu. Tetapi sniper Jerman menyadari kedatangannya dan mereka saling menembak. Karena ruangan terbatas, membuat mereka terus bersembunyi dan tidak mendapatkan posisi yang pas untuk menembak. Sementara sniper Jerman menyuruh sang kakek agar menyerah. Dia melepaskan tembakannya dan memantul mengenai lonceng. Mendengar suara lonceng, sang kakek teringat sang istri pernah memberikan lonceng kecil yang dia simpan di segunya. Tiba-tiba dia mendapatkan ide dengan melempar lonceng itu untuk menarik perhatian. Sniper Jerman teralihkan dan di saat itulah sang kakek melangkah keluar dan menembak kali lonceng besar itu. Lonceng besar itu pun jatuh dan seketika menimpa sniper Jerman. Akhirnya sang kakek berhasil mengalahkan sniper yang selama ini terus memburunya.